obrolan santai Skansa Prasta. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas beberapa topik nih ya. Kita mulai dari sekolahnya, terus organisasinya, terus ada ekstrakurikulernya. Nah, untuk sekarang kita mau bahas mengenai ujiannya. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan Ketua LSP di SMKN 1 Pracimantor ini dengan Bapak Bowo. Gimana Ya. Pak kabarnya Pak? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Eh, Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih berdirinya LSP P1 ini? Kita sebetulnya untuk perencanaan ini sejarah dulu ya sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Untuk perencanaan itu dimulai tahun 2019, pertengahan 2019. Ketika itu memang SMK baru pembenahan, terutama dalam sistem ujian praktik. Jadi diharapkan, kalau dulu diharapkan semua lulusan SMK itu mempunyai sertifikasi. Nah, salah satunya adalah melalui LSP P1 atau LSP pihak pertama, yang itu memang bisa diselenggarakan di SMK. Nah, karena dorongan dari Kemdikbud waktu itu ya, Kemdikbud, ada program untuk pendirian LSP P1 di SMK. Nah, kita ikut tuh, itu di tahun 2019, kira-kira 6 bulan. Jadi karena ada administrasi dan lain sebagainya, berkas-berkas dan lain sebagainya harus kita bikin, ya harus kita buat, harus kita kirim ke Jakarta, ke BNSP, karena memang untuk LSP itu memang yang berwenang untuk mengurusnya adalah BNSP. Sebetulnya target kita itu tahun 2019 waktu itu. Akan tetapi karena sulitnya administrasi yang pada waktu itu banyak SMK itu yang juga bingung, ini bikinnya gimana sih, akhirnya kita tanya-tanya tuh ke SMKN 1 Wonogiri pada waktu itu, kemudian baru bisa berdiri diselenggarakan itu Februari 2020. Jadi tepatnya itu tanggal 14 Februari 2020. Itu menurut SK dan lisensi yang terbit dari BNSP dari Jakarta pada waktu itu. Jadi 2020 kita baru ada LSP P1 di sini. Baik. Terus kalau boleh tahu perbedaan dari LSP 1, LSP P2, P3 itu apa ya? Untuk LSP P1 dan P2 itu biasanya dimiliki atau diselenggarakan oleh lembaga. Nah, kalau LSP P1 atau kalau bisa disebut LSP pihak pertama, kan LSP pihak pertama, LSP pihak kedua, dan LSP pihak ketiga. Nah, itu yang LSP pihak 1 itu biasanya ada di SMK atau LPK. Nah, kalau LSP P2 itu biasanya ada di sekolah tinggi, sekolah vokasi, semacam institut, kemudian pokoknya sekolah setelah jenjang sekolah menengah, sekolah tinggi ya. Iya. Nah, itu biasanya di situ. Nah, kalau untuk LSP P3 atau LSP pihak ketiga, itu biasanya yang menyelenggarakan itu adalah asosiasi industri atau industri yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sertifikasi. Biasanya untuk karyawan mereka seperti itu. Terus kalau prosesnya untuk mendapatkan sertifikat itu gimana? Ini untuk sertifikat jadi LSP atau jadi sertifikat untuk siswa ini? LSP. Oh, LSP 1. LSP-nya? Ya. Ya, kalau LSP-nya seperti tadi yang saya bilang, jadi membuat berkas Ya. yang berisi ada macam banyaknya klausul yang dari BNSP dan itu ada pedomannya. Itu kalau tidak salah ada 35 berkas yang masing-masing satu rangkaian berkas itu ada beberapa. Kemudian kita untuk berkas-berkas itu kita kirimkan ke Jakarta. Kemudian mereka akan melihat dari BNSP ya di sini, dari BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi, akan melihat oh ini bisa nggak sih diangkat jadi penyelenggara LSP pihak 1, cocok enggak, sesuai syaratnya enggak, sudah ada tempatnya enggak, ada TUK-nya enggak. TUK itu tempat uji kompetensi.
kemudian mempunyai asesor kompetensi enggak, dan mempunyai visi misi enggak, dan semua itu harus ada. Memiliki manajemen yang benar enggak, memiliki manajemen mutu yang berkesinambungan enggak, seperti itu. Nah setelah itu, setelah diterima oleh mereka berkasnya, kemudian nanti ada yang pertama adalah mereka ke sekolah, dari pihak BNSP ke sekolah, kemudian melihat langsung sekolah itu apakah TOK-nya sudah memenuhi, apakah LSP-nya ini bisa berdiri, apakah sudah punya dokumennya lengkap dan lain sebagainya. Nah setelah oke, ini bisa untuk disesuaikan LSP di sini. Kemudian ada visiting kedua yang nanti dilihat. Jadi pada waktu visiting kedua, pada waktu itu saya ingat banget, itu sehari sebelum sekolah harus PJJ. Itu hari Minggu kalau nggak salah, Sabtu atau Minggu saya lupa. Tapi kayaknya hari Minggu karena Seninnya itu ujian nasional. Saya lembur itu dari hari Sabtu untuk menyiapkan itu sampai Minggunya. Itu kita nguji di sini masing-masing jurusan. Rata-rata 3 anak kita uji. Kemudian dilihat dari BNSP, udah bener nggak sih ini ngujinya? Syaratnya apa? Berkasnya itu udah lengkap belum? Nah setelah itu mereka di sana ada rapat untuk memutuskan, barulah sekitar, jadi sebetulnya bulan Februari 2020 itu tanggalnya mereka menentukan kita bisa enggak, akan tetapi plenonya, jadi rapat terakhirnya itu di sekitar bulan Maret atau April. Nah setelah itu saya dapat kabar, oke Pak bisa ada SPP 1, ditunggu aja SK sama lisensinya ya, kita berdiri pada waktu itu. Seperti itu kalau untuk pembentukan LSP. Sebetulnya kalau difikirkan pada waktu itu sangat ribet sekali karena berkasnya banyak, dan saya waktu itu baru pertama, kemudian saya tanya ke sana ke sini, cari dari internet dan lain sebagainya, dan memang masih ada kesalahan-kesalahan, tapi kan bisa diperbaiki pada waktu itu, dan akhirnya ya jadi LSPP 1. Mungkin di semua sekolah yang mendirikan LSPP 1 juga sama seperti itu prosesnya dari BNSP. Baik. Ya. Terus kalau untuk sertifikatnya sendiri itu berlaku untuk berapa tahun ya? Untuk LSPP 1-nya atau untuk sesuai sertifikasi? Kalau untuk LSP-nya yang dari BNSP, lisensi dari BNSP itu 5 tahun. Jadi kalau kita berdirinya 2020, itu berarti tahun 2025. Itu akan tetapi kalau sekolah nanti bisa perpanjangan lagi. Nah kalau sertifikasi yang untuk siswanya, nah ini beda ya. Tadi kan kita kita mengajukan izin, kemudian BNSP memberikan izin kita jadi lembaga LSPP 1. Nah LSPP 1 nanti akan menguji siswa kan, ya kan, tentang kompetensinya apa. Misalnya di sini ada tata boga, ada perhotelan, teknik komputer jaringan dan akuntansi. Nah, sertifikasi untuk anak-anak nanti itu hanya berlaku selama 3 tahun. Kalau untuk anak-anak ya, dan tidak bisa diperpanjang. Jadi mereka nanti kalau pengen sertifikasi lagi harus naik tingkat. Biasanya kalau sudah di industri ya harus ke LSPP 3. Kalau untuk gurunya? Gimana maksudnya gurunya? Ya gurunya itu berapa tahun gitu masa sertifikatnya? Ya, sertifikatnya untuk bisa menguji ya. Sama 3 tahun, sama seperti anak-anak. Jadi rata-rata untuk sertifikat keperorangan yang sudah disertifikasi itu biasanya 3 tahun, akan tapi bisa diperpanjang kalau yang untuk gurunya, seperti itu. Kalau di SMK ini udah ada berapa guru ya Pak yang mempunyai sertifikat ini? Kalau tidak salah ya, sampai yang paling baru itu ada 13. Kalau nggak 14, 13. Yes, 13 kalau nggak salah. Karena ketambahan Bu Marga, kemudian Bu Dita yang baru kemarin, sama Pak Febri, Pak Flo, TKJ. Terus syarat-syaratnya untuk menjadi seorang asesor ini gimana Pak? Untuk guru ya? Iya, untuk guru. Ya, kalau untuk guru itu ya pasti harus punya sertifikat kompetensi dulu dari LSPP 3 gitu. Jadi misalnya perhotelan nih ya,
saya kan ngamunya di perhotelannya, saya tahu persis. Itu kalau guru itu bisa menggunakan keahlian ketika dia mengajar minimal 5 tahun, kemudian bisa juga diuji praktik. Itu untuk sertifikat kompetensi, ini belum untuk sertifikat asesor yang menguji loh ya. Nah itu kemudian, nah setelah lulus dari ujian tadi, portofolio, kemudian praktik guru, ujian teori sama seperti anak-anak seperti itu nanti dapat namanya sertifikat kompetensi namanya. Nah dari sertifikat kompetensi ini nanti baru bisa kalau misalnya mau mengambil yang namanya workplace assessment atau WPA atau uji sertifikasi untuk calon penguji. Jadi mau jadi penguji asesor itu harus di lisensi dulu, dan ini langsung dari BNSP, nggak bisa dari LSP P1, P2, kalau untuk LSP itu hanya penyelenggaranya, akan tetapi yang menguji itu dari BNSP, dari master asesor yang nanti akan melatih. Jadi bapak ibu guru itu nggak asal ya udah besok mau uji kom bapak ibu guru kita mulai jalan, nggak seperti itu. Jadi waktu dulu mau mendapatkan sertifikat itu diajarin dulu 5 hari, jadi 4 hari diajarin, disuruh membuat rencana ujian ya, namanya MUK, materi uji kompetensi, dan itu digodok bener. Nah setelah nanti lulus dan diuji oleh master asesor udah bisa menguji belum, nilainya bagaimana, melihat kesesuaiannya bagaimana, fokus ke anaknya enggak, penilaiannya valid enggak, reliable enggak, fleksibel atau enggak lah, nanti baru ini bapak ibu lulus uji untuk jadi penguji tidak. Nah kalau lulus maka nanti mendapatkan yang namanya sertifikat asesor yang itu berlakunya cuma 3 tahun. Dan kalau sudah 3 tahun harus relisensi, atau kalau lembaga sertifikasi profesi menamakan RCC. Baik, kan itu kan bapak kan di jurusan perhotelan ya. Yeah. Terus kalau yang jurusan lain gitu, apakah sama juga seperti itu? Persis sama. Karena untuk jadi asesor itu skemanya itu sama untuk semua asesor. Cuma sertifikat teknisnya yang kompetensi tadi sebelum jadi asesor tadi itu harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik. Kalau keuntungan sendiri kita sebagai siswa itu mengikuti sertifikat LSP ini gimana, Pak? Apa ya? Kalau boleh tahu manfaatnya? Yang pertama ya, manfaatnya ya. Yang pertama itu pengakuan kan pasti. Karena kalau SMK kejuruan itu vokasi ya. Vokasi itu ya praktik, keahlian, bocah kompetensi. Kompetensinya apa misalnya? Boga, masak. Nah, kalau cuma lulus aja nggak diuji, itu kan oh anak ini bisa masak, cuma seperti itu kan. Tapi ketika diuji nanti ada di situ form-formnya. Oh, anak ini bisa masak apa sih? Ngapain aja masaknya itu. Nah itu kalau lulus itu dari skema yang ada yang dikeluarkan oleh BNSP bersama dengan Kemdikbud ya. Karena kalau SMK kita ini menggunakan KKNI level 2, kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kerangka kerja nasional Indonesia ya. Itu level 2. Sebenarnya masih basic sih, masih basic. Akan tetapi paling tidak sudah merujuk di kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh lulusan sekolah kejuruan seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ini sudah. Ini sudah ini. Sudah. Tadi nggak tanya. Jadi saya ingin nambahin juga ya. Iya, nggak apa-apa. Ingin nambahin juga. Kita kan tadi berbicara tentang LSP dan asesornya. Ya. Nah, nanti saya ingin sedikit mengembangkan untuk anak-anak. Mungkin anak-anak ini kurang tahunya oh udah kelas 12 habis itu uji kom gitu. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Nah, nanti
kemungkinan untuk program nantinya selain dari kelas 10 kalau bisa ya, jadi nanti ada uji praktik dari kelas 10 nyicil misalnya. Kalau dulu juga nyicil cuman banyak di kelas 12 nya. Nah, nanti mungkin ada sedikit perubahan yang akan kita rencanakan bersama kurikulum. Jadi kalau bisa nanti dari kelas 10 atau kelas 11 kita sudah melaksanakan uji kom klaster-klaster yang ada pada KKN level 2 yang ada di jurusan di SMK ini. Jadi anak-anak nanti sebetulnya ya kalau kita ngikutin benar-benar pedoman BNSP ya. Coba bayangkan kalau misalnya perhotelan itu ada 6 klaster, itu 6 keahlian ya. Kalau ini apa jurusannya? Akuntansi. Akuntansi itu ada 2. Akuntansi ada 2 misalnya. Dan itu panjang sekali. Nah, kalau nggak dicicil itu bisa menghabiskan waktu yang banyak pada waktu ujian. Dan itu membuat stres anak-anak kadang-kadang. Nah, PH itu ada 6, Boga itu ada 5, akan tetapi prakteknya banyak sekali. Nah, rencana kita nanti mudah-mudahan terrealisasi dengan baik, akan kita buat uji kom kecil untuk melakukan mencicil tadi istilahnya, dan nanti akan kita terbitkan yang di sekolah lain juga sama seperti itu semacam report skill untuk tiap tingkat. Jadi nanti di kelas 12 itu ya tinggal yang benar-benar sulit saja, yang benar-benar enhance saja gitu. Yang dasar-dasar bisa nanti di kelas 10, 11 dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak ini kadang kurang tahu. Jadi kalau uji kom ya udah belajar seminggu habis itu praktek, padahal mereka mempunyai yang namanya hak. Nah, kadang-kadang nggak tahu. Taunya cuma mengikuti alur aja. Disuruh ngisi biodata, habis itu disuruh aplikasi, disuruh ujian tertulis mandiri, ya ikut itu. Nah, sebetulnya kalau pada dasarnya ini yang tadi nggak ditanyakan di sini, jadi kurang dikit ya. Itu gimana cara anak-anak dari mereka di kelas kemudian bisa sampai uji kom dan bisa lulus. Itu sebenarnya ada langkahnya, ada stepnya. Jadi yang pertama itu seharusnya yang bisa kita skip sekolah itu mendaftar. Jadi harus mendaftar sebetulnya. Cuman kalau di sekolah kan semua sudah terdaftar, karena programnya memang seperti itu. Nah, setelah terdaftar, kemudian mereka mengisi biodata yang namanya aplikasi 01 atau APL 01, ditulis, diisi sesuai yang sudah dirujukkan. Kemudian setelah itu baru ujian mandiri. Nah, yang di satu tadi kan nanti adminnya melihat dari admin LSP. Oh ya, ini lanjut. Kemudian aplikasi tadi dikumpulkan di LSP, kemudian setelah itu ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini nanti akan dilihat oleh asesor kompetensi masing-masing tiap jurusan. Nah, setelah itu setiap asesor nanti akan memberikan informasi kepada asesi, namanya asesi ya. Jadi kalau anak-anak yang mau uji kom itu namanya asesi. Itu apa yang harus dikerjakan nanti. Misalnya, oh nanti ada ujian lisan loh, wawancara loh, oh nanti ada ujian tulis, oh nanti ujian prakteknya ini loh yang dipakai gitu. Sehingga mereka tahu, oh nanti saya diuji A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Sebetulnya ada seperti itu, baru kemudian ditentukan waktu uji komnya kapan. Nah, setelah ditentukan uji kom berlangsung, nah setelah itu diumumkan, oh kamu kompeten, nah seperti itu, lulus. Oh kamu belum kompeten, oh nggak lulus. Nah, itu yang belum kompeten itu ada satu lagi sebenarnya, bisa melakukan banding. Nah, itu ini sekaligus saja untuk anak-anak yang di SMN 1 Praji ya. Karena
asesor kompetensinya itu kadang-kadang mungkin ya ada sesuatu yang salah, nah itu bisa memprotes sebetulnya kan. Cuman kadang-kadang karena ya mungkin karena ketidaktahuan dan lain sebagainya ya seperti itu. Nah ini stepnya, langkahnya sebetulnya anak-anak sebelum uji kom itu harus tahu sehingga mereka tahu hak dan kewajibannya, sehingga mereka bisa belajar oh skemanya ini, belajarnya ini, prakteknya ini, oke lah saya kesana seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang penting di level 1 kita sekarang ini, dan mudah-mudahan untuk semakin besoknya ini itu anak-anak akan semakin, karena semakin kompleks ya untuk industri sekarang ini, itu akan semakin maju karena adanya LSPP 1 ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya